Sebelum kita berdoa, kita puji Tuhan. Dari nyanyian yang tadi kita sudah latihan, tiap orang harus tahu. Tiap orang harus tahu. 1, 2, 3. Tiap orang harus tahu. Tiap orang harus tahu. Tiap orang harus tahu siapa Yesus. Dia bagai bunga bakung, bintang fajar cemerlang, yang terindah tak bertara. Tiap orang harus tahu. Tiap orang harus tahu. Tiap orang harus tahu. Tiap orang harus tahu siapa Yesus. Akan diri, mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami bersyukur dan berterima kasih Engkau telah memberikan waktu dan semangat bagi kami untuk memuji dan memuliakan nama Allah Bapa di surga. Saat ini Tuhan Yesus, kami memohon Engkau mencurahkan Roh Kudus-Mu untuk hadir di tengah-tengah kami. Kami tahu sebelum kami meminta, Engkau telah menjawab doa kami, yang mana Roh Kudus-Mu telah hadir bersama-sama dengan kami selama ini, dari pagi, siang, hingga sampai dengan saat ini dan seterusnya. Karena itu Tuhan Yesus, kuatkan iman kami, tambahkan iman bagi kami, beriman yang kami miliki tidak sia-sia. Kami yakin dan percaya hanya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus kami telah berdoa kepada Allah Bapa di surga. Amin. Terima kasih. Firman yang kita peroleh pada malam hari ini terambil dari Injil Matius pasal 7 ayat 7 sampai dengan 11. Saya minta kesediaan dari 5 orang untuk membaca firman yang kita peroleh pada malam hari ini. Masing-masing satu ayat dengan perikop hal pengabulan doa. Saya minta 5 orang baca dengan suara keras biar bisa didengar oleh semua. Saya persilakan. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Demikian juga firman Tuhan yang kita peroleh pada malam hari ini dengan perikop hal pengabulan doa. Yang dikatakan berbahagia orang mendengar firman Tuhan, memelihara dalam hati dan melaksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Salam untuk kita semua. Salam. Baik, ini malam firman yang kita peroleh tentang hal pengabulan doa. Di ayat yang ke-7 berbunyi demikian. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu.
Jadi firman pertama disuruh kita minta. Mintalah maka akan diberikan. Minta itu caranya bagaimana kita? Kalau mau minta kepada Tuhan, meminta kepada Bapa di surga. Nah, itu cara hanya berdoa. Sekarang kalau sudah cara berdoa, bagaimana kita mau berdoa? Berarti kita mesti persiapan diri, kan? Kalau kita tidak persiapan diri, kalau dalam keadaan buru-buru, dalam keadaan tidak tenang, dalam keadaan terganggu, pasti kita meminta kepada Tuhan juga nanti ucapannya tidak betul. Tapi kita jangan khawatir, sebelum kita minta Tuhan sudah tahu apa yang kita minta. Tapi kita harus berusaha supaya menjadi komunikasi yang baik dengan Tuhan. Ingat, kita harus menjadi komunikasi kita dengan baik. Makanya setiap kali mau doa mesti tenang, tenang, berani kuasai diri, terus kita punya otak dan pikiran ini, kita punya hati ini tertuju kepada siapa? Tertuju kepada Tuhan Allah. Jadi kita pada bilang, baru siapa datang kepada Bapa harus melalui hati. Apa yang dimaksud berarti Tuhan Yesus. Yang kedua, carilah maka kamu akan mendapat. Cari. Cari ini kita omong atau bekerja. Bekerja tuh. Kalau meminta berarti berbicara tuh mulut. Kalau cari berarti kita bekerja. Sesuai dengan keadaan yang terjadi saat ini untuk kamu semua, bagaimana kita mau mencari Tuhan. Berarti kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu hadir sama-sama dengan kita. Tuhan selalu ada sama-sama dengan kita. Tuhan ada di sekitar kita. Kita harus yakin. Ada mau tanya nanti bilang, Tuhan kubentukkan bagaimana? Tuhan Allah Pemurah dan bagaimana? Kita ingat waktu penciptaan Adam. Allah menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Allah. Berarti kita semua ini segambar dan serupa dengan Allah. Kalau sudah segambar dan serupa Allah, berarti kita harus menjadi orang benar. Ingat, orang benar. Kalau kamu benar, kira-kira kamu ada di tempat atau tidak? Tidak. Pasti tidak, toh? Karena bersalah. Bersalah makanya ada di tempat. Makanya kita berusaha menjadi orang benar. Jadi di sini tempat untuk merefleksikan diri bahwa saya di sini pasti karena melakukan suatu tindak pidana. Saya di sini karena pasti melakukan suatu masalah. Jadi kita mencari Tuhan, Tuhan sudah ada di sekitar kita, Tuhan sudah ada bersama-sama dengan kita. Sekarang kita harus berusaha untuk perbaiki hubungan baik dengan Tuhan. Yang ketiga, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Ketok ini hanya omong atau diikuti dengan perbuatan. Ketok, omong atau perbuatan. Perbuatan toh? Ketok. Ada ketok pakai kumbibir atau saudara? Tidak ada toh? Pasti kita ketok pakai tangan. Beberapa hari lalu saya bawa tuh, bahwa tubuh kita juga bait Allah. Nama bait Allah berarti ada pintu. Iya tuh? Nah, bait Allah berarti ada pintu. Kita harus tahu mengetok pintu untuk masuk ke bait Allah. Nah sekarang kita sendiri sudah menjadi bait Allah. Berarti kita sendiri kesadaran kembali kita sendiri. Untuk pribadi kita sendiri kesadaran kita pun diri sendiri. Kita pura mesti kuasai kita pun perbuatan. Sedangkan bersama teman-teman yang ada di sini saling mengingatkan. Saling mengingatkan supaya kita meminta kepada Tuhan. Kita datang kepada Tuhan. Kalau kita ketok, Tuhan buka pintu, makanya kita bisa dipersilahkan masuk. Kita bisa masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Sekarang
kita mau bagi kerajaan Tuhan dengan dunia. Sudah dalam doa Bapa kami itu di bumi seperti di surga. Atau di doa Bapa kami di bumi beda dengan di surga. Di bumi sama dengan di surga. Jadi apa yang ada di dunia ini sama. Hanya kalau di surga yang ada hanya kebenaran, yang ada hanya sukacita, yang ada hanya kekudusan, yang ada hanya kesucian, yang ada hanya puji-pujian. Kalau kita di dunia masih terpengaruh dengan kemauan daging, kita pun tubuh ini yang memberontak. Makanya di saat kita pun tubuh tidak mampu, di situ kita bisa dapat masalah. Kita contoh untuk hal makan. Hal makan sepele. Itu orang tidak makan, dia bisa bunuh orang. Betul atau tidak? Orang tidak makan, dia bisa pukul orang. Orang tidak makan, dia bisa beribut dengan orang. Orang tidak makan, dia bisa bertengkar dengan orang. Hal kecil, hal makanan saja. Itu karena apa? Kita punya tubuh, permintaannya sudah melebihi kemauan roh. Maka sesering aja kamu semua, di saat kalau mau makan, walaupun nasi sedikit, sembahyang. Pegang nasi, doa. Tuhan berkati ini makanan. Kecuali Tuhan itu terbuka. Kalau saya di luar semakin begini saya tidak kenyang Tuhan. Tapi karena di sini, di luar tahanan, bagaimana saya harus kenyang dengan ini makanan. Saya minta di Tuhan supaya Tuhan berkati. Jadi firman ini malam ajak kita supaya meminta, mencari, dan mengetuk. Ada 3 hal. Minta berarti doa, mencari berarti berusaha, ketuk berarti kita ketuk berarti ada harapan ya toh. Sampai di sini kalau pi bertamu dia ketok pintu sudah berharap orang yang buka pintu. Sampai di sini tidak ada. Namanya kita pi ketok pintu di orang rumah pasti kita berharap itu orang buka pintu. Iya toh? Ya. Nah, itu pasti kita harap. Dan begitu pula kita harapkan kepada Tuhan. Nah, setelah kita mencari apa ini? Meminta. Setelah kita mencari, kita mengetuk, berarti harapan kita supaya diterima. Jadi dengan adanya ini firman ini malam, kita berusaha di tempat supaya kita benahi kita punya diri masing-masing. Ingat, kita benahi kita punya diri masing-masing. Saya bersyukur kalau suatu kali saya ketemu dengan kamu, sudah ada suatu perubahan. Saya tidak kiranya jangan alami masalah yang sama lagi untuk masuk ke tempat ini. Bukan kita meminta masalah, bukan kita bilang meminta siap, tidak. Tapi saya tidak kiranya jangan masalah sekarang ini, suatu kali kamu dapat tambah masalah yang sama lagi. Jangan kita terangkut di batu yang sama, apalagi sampai 3 kali. Kamu semua yang ada di sini sebagai peringatan untuk diri sendiri, sebagai peringatan untuk keluarga, sebagai peringatan untuk orang lain. Keluar kamu harus bersaksi. Karena kamu di sini banyak kawan, pasti masing-masing datang di masalah, kamu cerita kepada keluarga, kepada orang lain, bahwa kita bikin ini masalah ini ada di hukuman. Kita bikin ini masalah satu lagi, kita bisa masuk share. Kita bikin ini masalah lagi, kita bisa masuk share. Pasti nanti orang tanya, tahu dari mana? Kita cerita, saya pernah masuk share. Waktu itu bukan saya sendiri. Tapi kami banyak orang, masing-masing datang dengan persoalan masing-masing. Makanya kami ditampung di satu tempat. Itu kalau namanya kita bersaksi. Yang penting di saat kita bersaksi, kita berusaha supaya kita jangan jatuh ke masalah yang sama lagi. Oleh karena itu kita harus kuat dengan iman, kuat dengan doa, kuat dengan berharap kepada Tuhan. Karena Tuhan selalu ada di mana-mana, kita jangan ragu cari Tuhan. Kita cari kepala dinas pasti setengah mati. Cari RT pasti setengah mati. Cari lurah pasti setengah mati. Tapi kalau cari Tuhan tidak setengah mati. Ingat, cari Tuhan tidak susah. Cari Tuhan paling gampang.
kita cari RT, bisa dengan ojek. Kita mau cari kepala dinas mau tanda tangan sesuatu, butuh tenaga, cari ojek. Tapi kalau cari Tuhan, hanya butuh kita punya perbuatan. Butuh kita punya iman dan perbuatan. Kita percaya betul-betul kepada Tuhan Allah, kita ikuti dengan perbuatan, pasti kita punya permintaan akan dikabulkan. Itu tentang hal pengabulan doa. Kalau di ayat ke-8 dikasih ketika begini, karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibuka. Ingat, semua sudah ada jawaban di sini. Jadi firman sudah buka ke kita ini malam, buka kita otak ini malam, hal yang paling praktis yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Di ayat ke-9 dia kasih contoh. Ada seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti. Di sini sumber keluarga ada di mana minta roti dia kasih batu, betul tidak? Atau jangan sampai ada. Di mana minta ikan dia kasih ular, ada atau tidak? Tidak ada. Mau susah-susah bagaimana pasti tidak pernah. Anak minta ini pasti kita kasih ini. Anak minta makan pasti kita kasih makan. Walaupun tidak sesuai dengan permintaan, tapi harapannya pasti terpenuhi. Yaitu dia makan untuk mukjizat. Walaupun dia minta roti yang enak, tapi kebetulan kita ada uang untuk cukup untuk bisa, kita kasih. Walaupun tidak sesuai dengan harapan, tapi dia bisa penuhi dengan kemauan. Nah kalau kita orang tua bisa lakukan itu untuk anak, kenapa Tuhan Allah tidak bisa lakukan untuk kita? Pasti Tuhan Allah akan kasih kita yang lebih bagus, lebih baik yang kita harapkan. Yang penting perbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Perbaiki. Tentang hal pengabulan doa. Ingat waktu Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang, yang disediakan waktu itu apa saja? Roti 5 potong dan ikan. Baik. Saat Tuhan Yesus angkat ini apa ini? Roti dengan ikan ke atas, minta berkat dari Tuhan Allah. Semua orang yang ikut waktu itu makan habis. Dapat jatah, dapat bagian untuk makan. Satu kelebihannya berapa? 12 batu. Tapi setidaknya waktu kamu lapar, waktu tidak ada keluarga antar makanan yang hadir disediakan jatah dari Polres, walaupun sedikit, tapi kalau kamu berdoa, maka kamu akan kenyang. Yang penting mintanya di Tuhan betul-betul. Sampaikan di Tuhan, jangan ragu. Bisa kita laksanakan. Jadi kalau Tuhan tahu kasih apa yang kita orang tua apa yang kita kasih dia anak untuk baik, ya apa diminta untuk anak kalau kita kasih dengan hal yang baik, kenapa Tuhan Allah tidak bisa kasih yang lebih baik? Sama dengan masalah sekarang ini. Yang penting ingat, doa jangan bertele-tele. Doa jangan mengharapkan sesuatu yang tidak masuk akal. Boleh kita tahu bahwa bagi Tuhan tidak ada mustahil, tapi jangan kita pakai itu sebagai meminta kepada Tuhan yang terlalu berlebihan. Katakan ada masalah yang dihadapi sekarang, mungkin ada 10 tahun, satu masalah dipercayai hukuman katakan 10 tahun. Diminta di Tuhan supaya saksi dan putusan hanya 1 minggu saja. Ingat, itu berarti kita mencobai Tuhan. Setidaknya kita menjadi Tuhan yang bertindak untuk hakim, bersakim di putusan yang datang itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau sudah sesuai kehendak Tuhan, percaya tidak percaya, kamu akan sanggup untuk menghadapi atau bisa menjalani hukuman yang kamu terima. Asal jangan putus asa. Kalau kamu putus asa, hukuman beringan saja kamu bisa menderita. Kamu bisa dapat tekanan, bisa rasa terganggu, malah bisa sampai meninggal karena pikiran. Ingat, kita kali mau adakan pemeriksaan, minta di Tuhan.
Setelah pemeriksaan selesai, doa terima kasih di Tuhan. Begitu pula sampai di mau angkat kejaksaan juga begitu. Dari sini sembahyang sampai di jaksa, sudah periksa habis di titik kerugian, ingat berdoa terima kasih. Karena hukum masalah sudah berlanjut. Saat sidang juga begitu, ingat mau kasih keterangan di pengadilan, minta waktu untuk sembahyang. Setelah pulang sidang juga sembahyang. Ingat, saat mau menerima putusan juga begitu. Putusan sesuai dengan kita punya harapan bersyukur, tidak sesuai dengan kita punya harapan jangan putus asa. Karena Tuhan kasih sesuatu tidak melebihi kita punya kemampuan. Ingat, Tuhan kasih sesuatu sesuai dengan kita punya kemampuan. Jadi saya berharap kamu di sini jangan putus asa, kamu tetap semangat menghadapi masalah, jangan berpikir ke belakang, kamu berpikir untuk maju terus supaya masalah bisa selesai. Mau berat ringannya hukuman, serahkan kepada Tuhan, biar Tuhan yang bertindak. Asalkan kamu menjalin hubungan baik dengan Tuhan, mulai dari sekarang dan seterusnya. Bisa atau tidak? Bisa. Mungkin ini firman yang saya bawa untuk ini malam. Ini firman hanya berpesan kepada kita untuk minta, cari, dan ketukar. Silakan masing-masing analisa ini bahasa, pakai minta hikmat dari Tuhan, biar Tuhan kasih pengertian. Jika masing-masing bisa tahu ini maksud dari firman ini. Jadi terima kasih, ini firman yang saya bawa ini malam. Kiranya dapat bermanfaat bagi kita semua, dan dapat kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Amin.